Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Larasati Yuningtyas, MPD, selaku dosen mengaku mata kuliah studi kelayakan. Teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa provokasi yang bersifat aspek teknikal dalam studi kelayakan bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dari kelompok 6. Yang pertama ada Bagus Adil Pahitman, NIM 230, Ika Firda Yuliani, NIM 243, Sidika Prasetya, NIM 252, Sriwa Yuningsih, NIM 255, Elvio Wandalatif, NIM 265. Untuk materi yang pertama yaitu definisi aspek teknis. Aspek teknis adalah lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Di dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar, karena kesalahan dalam menentukan aspek ini juga mengakibatkan perusahaan mengalami nasib berat. Materi yang selanjutnya yaitu beberapa hal penting yang dianalisa dalam aspek teknis dan teknologi. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Supaya produk yang akan diproduksi dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen, pihak produsen terlebih dahulu melakukan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan pemasaran ini, ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif. Setelah beberapa alternatif ide produk tersaring, selanjutnya akan dikaji produk yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Biasanya penetapan produk tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan pekerja. Materi selanjutnya yaitu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Pada dasarnya dikenal dua jenis teknologi proses produksi, yaitu proses kontinu dan proses intermittent atau batch. Ada beberapa macam faktor perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi, yaitu yang pertama, jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua, teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input atau keluaran atau output. Kapasitas produksi ekonomis adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, misalnya 1 hari, bulan, atau tahun secara menguntungkan. Untuk menjaga agar proyek tidak merugi karena strategi ini, maka hendaknya diperhitungkan agar jumlah kelebihan kapasitas produksi masih di bawah tingkat titik impas atau break even point proyek yang direncanakan. Lokasi usaha dan layout. Terdapat 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi. Yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk
dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga, faktor lingkungan setempat. Layout atau tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi peraturan fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Adanya kriteria yang dapat digunakan untuk menilai layout pabrik sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Yang ketiga yaitu penggunaan ruangan yang optimal 10. Yang keempat, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun ekspansi. Yang kelima, meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang rencana operasional jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Dalam industri jasa, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, permintaan. Jumlah permintaan konsumen dapat diperkirakan dengan strategi yang baik. Yang kedua yaitu kapasitas. Kapasitas jumlah permintaan hanya dapat disediakan berdasarkan pada kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu suplai bahan. Biasanya jumlah bahan yang tersedia terbatas, bukan hanya jumlah, akan tetapi dan juga kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan fluktuasi harganya. Yang keempat yaitu modal kerja. Kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi hendaknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan jasa dengan menggunakan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen yang meningkat sepanjang agar proses jasa tidak mengganggu. Dalam bisnis jasa, bahan yang digunakan lebih sedikit dibandingkan bisnis manufaktur. Walaupun demikian, manajemen persediaan tetap penting untuk dikaji. Hal-hal yang perlu dikaji diantaranya yaitu yang pertama ada penentuan jumlah order. Menentukan jumlah order setiap kali pesanan secara sederhana dapat menggunakan bermacam-macam model, seperti salah satunya yaitu model economic order quantity atau EOQ, serta model-model operation versus planning. Yang kedua ada safety stock. Secara sederhana penentuan jumlah barang tersebut untuk mengisi persediaan barang. Pada dasarnya ada dua cara, yaitu sistem reorder point dan sistem periodik. Agar dapat bekerja dengan lancar, proyek membutuhkan bahan baku pembantu dan bahan pendukung untuk operasi pabrik dalam jumlah tertentu. Bahan-bahan tersebut harus dapat memenuhi standar syarat teknis produksi yang ditentukan, misalnya standar mutu, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat akan diperlukan. Selanjutnya, pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas produk atau jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengajuan. Trilogi yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas, di antaranya yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Kesimpulan,
Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan seperti mesin ataupun teknologi yang mendukung proses produksi serta operasional suatu perusahaan. Tidak hanya itu, perencanaan, letak usaha, dan layout juga menjadi bagian dari suatu studi kelayakan aspek teknik dan teknologi, karena hal tersebut akan menentukan ukuran dari bangunan yang akan dibangun. Terima kasih.